Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Kali ini saya ingin merekomendasikan 5 judul skripsi khusus pendidikan anak usia dini. Ini semuanya 5 judul ini baru saya riset tadi, kemudian saya buat sendiri untuk membantu teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang sekarang lagi di semester akhir konsentrasi pendidikan anak usia dini. Oke, langsung saja kita akan bahas judulnya satu persatu nanti dengan rumusan masalahnya. Yang pertama, peran kerjasama guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak usia dini. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau mencari objeknya di satu PAUD gitu misalnya, tinggal ditambahkan aja PAUD-nya di mana lokasinya gitu ya. Dan yang perlu teman-teman teliti di sini adalah peran kerjasama guru dan orang tua ya. Ini satu variabel. Variabel yang kedua adalah dalam meningkatkan motivasi belajar anak usia dini. Ini masuk ke dalam penelitian kualitatif. Teman-teman bisa meneliti ini dalam satu lembaga pendidikan anak usia dini, dimanapun ini bisa dilakukan gitu. Jadi apa pentingnya daripada judul ini? Kalau mau dikatakan ini dikatakan sebagai fenomenanya, masalah yang nanti bisa dijelaskan di dalam latar belakang. Nah, untuk level anak usia dini, ini sebenarnya tidak hanya berlaku pendidikan anak usia dini ya, tapi juga bisa berlaku di jenjang pendidikan hingga level tingkat SMA gitu. Tetapi kenapa ini jadi penting di sini? Ini kan perlu ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua di dalam hal meningkatkan motivasi. Semakin tinggi tingkat kerjasama komunikasi yang dilakukan oleh guru dan orang tua dalam hal proses pendidikan, bagaimana memotivasi anak-anak, itu akan semakin baik bagi lingkungan anak-anak, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar, meskipun hanya belajar hal-hal yang sifatnya masih sangat dasar seperti kehidupan, pengenalan lah gitu ya. Tetapi anak-anak itu supaya punya karakter pembelajar ke depannya, dia mesti dipupuk sejak anak usia dini ini. Jadi harus dibiasakan. Jadi ada komunikasi, misalnya contoh kalau di sekolah itu kan orang tua memantau saja kan, melihat, nganter gitu. Tapi kalau di rumah guru nggak tahu gitu kan. Kalau di rumah bagaimana orang tua itu berperan sebagai guru, ya kan? Kalau diantar di sekolah-sekolah PAUD itu kan, jadi diserahkan pendidikan anak itu kepada guru-guru. Tapi begitu di rumah, yang menjadi guru adalah orang tua. Jadi harus ada komunikasi ini. Jadi kita akan melihat peran kerjasama guru dan orang tua itu dalam meningkatkan motivasi belajar anak usia dini. Kalau tidak ada kerjasama, bagaimana kira-kira? Ya hanya sekedar rutinitas. Orang tua datang ke sekolah, kemudian nyampe di rumah, orang tua tidak ada komunikasi yang baik dengan guru, maka bisa jadi cara mendidik anak orang tua itu bisa berbeda antara di sekolah dengan di rumah gitu kan. Sehingga perkembangan anak itu akan semakin kurang tertata ya, fase-fase pembelajarannya gitu. Ini yang paling penting. Kemudian bagaimana rumusan masalahnya? Oke, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran guru dan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak pada anak usia dini di mana? Ini dituliskan saja oleh teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, bagaimana strateginya? Jadi setelah kita melihat bagaimana peran
guru dan orang tua. Itu kemudian kita strategi antara guru dan orang tua itu setelah mereka melakukan komunikasi, bagaimana strategi ya yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar pada anak usia dini di mana. Strategi guru dalam meningkatkan kecerdasan sosial dan spiritual pada anak usia dini di mana gitu. Jadi ini ada dua variabel yang penting di sini ya, yaitu meningkatkan kecerdasan sosial dan spiritual. Karena anak-anak usia dini itu kan baru mengenal lingkungan kan, dikenalkan ke sekolah itu kenal dengan teman-temannya, dengan gurunya, dengan lingkungan sekitar. Bagaimana ini guru ya meningkatkan kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu bisa banyak hal, misalnya melalui permainan, kerjasama, ya mengajarkan bagaimana kita saling berbagi kan. Biasanya kalau anak-anak bisa rebutan mainan kan, macam-macam gitu. Bagaimana supaya kecerdasan sosial itu bisa terpupuk di anak-anak sejak dini. Nah, untuk konteks kecerdasan sosial teman-teman bisa cari sendiri bagaimana kecerdasan sosial di tingkat usia dini, di PAUD dan seterusnya gitu. Itu bisa teman-teman cari, pelajari, banyak itu artikel-artikel tentang itu atau jurnal-jurnal tentang itu gitu. Kemudian spiritual juga, karena kan usia dini itu selain sosial juga spiritual. Spiritual itu pengenalan tentang Tuhan, tentang Allah, tentang ya segala hal yang berkaitan dengan ciptaannya dan seterusnya gitu kan. Bagaimana ya kan banyak ya belajar doa, belajar apa segala macam gitu kan, pembelajaran yang berbau keagamaan gitu kan. Itu mengajarkan moralitas dan seterusnya juga kan. Ada keterkaitan yang erat antara kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual, ya kan. Kalau di dalam agama Islam itu semakin tinggi tingkat keimanan orang, maka semakin tinggi keperhatian kita terhadap sesama kan. Itu tujuan akhirnya nanti ketika itu ditanamkan sejak kecil, itu diharapkan nanti ketika dia dewasa karakter ke arah sana itu terpupuk dari sejak kecil gitu, sehingga nanti orang tua dan kita semuanya itu mendapatkan hasil yang baik gitu bagi anak-anak ini perkembangannya hingga ke level tingkat perguruan tinggi gitu misalnya, harapannya kan gitu. Oke, bagaimana rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama, bagaimana urgensi kecerdasan sosial dan spiritual pada tingkat pendidikan anak usia dini di mana gitu dituliskan ya, urgensinya, pentingnya gitu ya. Bagaimana pentingnya ini gitu ya, kata lain dari urgensi itu. Yang kedua, bagaimana strategi guru dalam meningkatkan kecerdasan sosial dan spiritual pada anak-anak usia dini di mana. Yang ketiga, analisis model penerapan pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di mana. Ini bisa ditaruh nanti objek yang ingin diteliti oleh teman-teman sekalian. Variabel yang paling penting dari sini adalah model penerapan pendidikan inklusi di tingkat pendidikan anak usia dini itu seperti apa. Sementara pendidikan inklusi itu untuk konteks sekarang itu adalah hal yang paling penting dalam pendidikan. Jadi teman-teman bisa lihat dulu ya, lihat pendidikan inklusi kayak gimana. Pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang terbuka, pendidikan yang bisa menerima perbedaan, pendidikan yang bisa menerima berbagai macam hal selama itu kebaikan gitu ya. Yang intinya adalah itu untuk perkembangan anak-anak menjadi anak-anak Indonesia yang multikultural gitu ya. Jadi pendidikan inklusi itu sangat penting karena selama ini di Indonesia itu sering terancam oleh perbedaan-perbedaan baik agama, ras dan seterusnya yang membuat itu menjadi kadang-kadang terjadi disintegrasi, konflik-konflik kecil itu yang menghambat perkembangan Indonesia ke depan. Makanya di Indonesia itu pendidikan inklusi itu bahkan sekarang itu digalakkan dari tingkat PAUD ini hingga tingkat level perguruan tinggi gitu. Nah, bagaimana di level
pendidikan anak usia dini itu diterapkan gitu ya, tentu pasti berbeda dong dengan tingkat SMP, SMA dan seterusnya, perguruan tinggi gitu pasti, karena modelnya mungkin lebih banyak permainan, lebih banyak mengenal satu dengan yang lain, antara berbagai macam warna perbedaan gitu ya, supaya mereka bisa menerima satu dengan yang lain, bisa bekerja sama dalam hal kebaikan dan seterusnya gitu ya. Ini menjadi penting untuk konteks judul yang ketiga ini. Oke, bagaimana rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama, bagaimana urgensi pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di mana? Teman-teman, pendidikan inklusi itu sangat banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa teman-teman cari gitu ya, dapatkan di Google bagaimana konsep pendidikan inklusi itu kayak gimana. Jadi dari situ teman-teman banyak data gitu, dan nanti bisa dikonfirmasi ke guru di sekolah itu, ke pengelola sekolah dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana praktik penerapan pendidikan inklusi pada pendidikan anak usia dini di mana gitu. Kemudian yang keempat, analisis pengenalan karakter nasionalisme sejak dini pada pendidikan anak usia dini di bla 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 bla. Banyak anak-anak PAUD itu justru hanya meneliti konteks metode pembelajaran, metode yang ribet-ribet, sementara yang konteks kayak gini ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk anak di level anak usia dini mungkin tidak banyak ini, sehingga ini penting untuk teman-teman teliti. Jadi analisis pengenalan karakter nasionalisme sejak dini pada pendidikan anak usia dini bla 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 bla. Nah, karakter nasionalisme itu kan itu tidak bisa diabaikan. Ini kewajiban daripada sekolah dari semua jenjang. Nah, sementara kalau di tingkat sekolah menengah pertama atau SMA gitu misalnya kan mudah, ya kan, ada di situ PPKN, ada psikologi, ada sejarah dan seterusnya gitu ya, yang di situ itu sudah mengenalkan itu. Tetapi ini di sekolah tingkat anak usia dini itu kan kita hanya mungkin mengenalkan gambar-gambar tokoh-tokoh pahlawan kita, kemudian apa pikiran-pikirannya, mungkin bisa game tentang tokoh-tokoh itu, ya kan. Karena kan anak-anak ini butuh dikenalin doang, dikenalin aja gitu. Bagaimana cara mengenalkan apa saja, apakah sudah ada atau jangan-jangan masih belum gitu. Karena yang penting itu anak-anak dikenalkan Indonesia itu, misalnya lambang negara kita, merah putih dan seterusnya. Kenapa merah, kenapa putih, kan itu anak-anak perlu tahu kayak gitu kan. Kemudian ada Pancasila, ini burung kan, anak-anak sangat tertarik dengan hal-hal yang ya berbau hewan dan seterusnya, itu kan masih umur 4-5 tahun ya kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu masuk ke dalam pengenalan karakter nasionalisme. Untuk konteks kenapa nasionalisme itu tuh menjadi penting, menjadi bermasalah ketika tidak diajarkan sejak dini, kita sudah tahu kan. Kita sudah tahu dalam artian sekarang ini revolusi mental itu, pendidikan karakter itu kita penekanannya kepada konteks nasionalisme itu, sehingga kalau dari sekecil itu kan anak-anak yang masih umur 4-5 tahun tuh cepat ini melekat di sini dan menjadi karakter. Itu tujuannya sebenarnya. Kalau sudah SMA baru pengenalan kayak gini itu ya, kalaupun sekedar hanya pengetahuan, dan itu akan ya, kalaupun ada nasionalisme akan jauh lebih mendalam ketika itu diajarkan sejak level usia dini gitu. Oke, pertanyaan penelitiannya seperti apa? Yang pertama, bagaimana formulasi pengenalan karakter? Formulasi itu bagaimana bentuk ya? Bagaimana formulasi pengenalan karakter nasionalisme pada anak tingkat pendidikan usia dini? Jadi bentuk-bentuknya kayak gimana? Bisa dalam permainan, pengenalan gambar-gambar, hewan-hewan dan seterusnya gitu ya, seperti burung Garuda gitu loh maksudnya. Oke, yang kedua, bagaimana metode atau strategi ya guru dalam mengenalkan karakter nasionalisme pada anak di tingkat pendidikan usia
dini. Judul yang terakhir, upaya guru mengatasi anak kesulitan belajar pada pendidikan anak usia dini. Ini karena anak-anak yang masih umur 4-5 tahun itu tentu skill jadi guru itu di sini diuji gitu. Di tingkat SMA saja kadang-kadang kita kalau tidak intens dengan mereka itu susah. Kalau di level perguruan tinggi saya tinggal mengolahnya ya, karena pikiran-pikiran mereka sudah jalan gitu. Tetapi ketika dia di level tingkat pendidikan anak usia dini hingga tingkat SMA tidak benar cara belajarnya, tidak diperhatikan oleh guru, maka begitu nyampe di perguruan tinggi itu susah sekali. Dan saya sering menghadapi kayak gitu. Cara saya menghadapi anak yang kesulitan belajar itu adalah kerjasama yang intens dengan orang tua. Sering saya komunikasi dengan orang tua mahasiswa loh ya. Ini mahasiswa. Itu cara saya. Tolong kontrol bagaimana di rumah. Ini mahasiswa loh ya. Nah, bagi yang ngekos itu yang susah gitu. Tapi bagi anak-anak yang di usia dini itu guru-guru mestinya melakukan identifikasi, tahu kan, oh ini anak-anak ini kok pintar, ini kok agak telat, ya kan, ini telat banget, ini telat, ini biasa-biasa saja. Itu pasti seharusnya tahu. Dan kita ingin tahu bagaimana guru mengidentifikasi anak-anak yang kesulitan belajar itu, sehingga nanti guru tahu treatmentnya seperti apa kan gitu. Nanti kan bisa dikomunikasikan dengan orang tua dan lingkungan sekolah untuk bagaimana anak-anak ini bisa lebih baik belajarnya kan gitu ya. Oke, bagaimana rumusan masalahnya? Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana guru mengidentifikasi anak yang memiliki keterbatasan dalam belajar pada pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya guru mengatasi anak kesulitan belajar pada pendidikan anak usia dini. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar channel ini. Insya Allah jika saya membaca akan saya balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.